Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska Nabila Putri dengan NIM C1B023112, mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan judul Program Loyalty Perusahaan, yaitu strategi yang digunakan oleh berbagai perusahaan besar untuk mempertahankan pelanggan mereka agar tetap setia. Sebelum kita membahas masing-masing program loyalty, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu program loyalty perusahaan. Nah, jadi program loyalty adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan lama dengan cara memberikan insentif seperti poin, hadiah, atau diskon atas pembelian yang mereka lakukan secara rutin. Nah, tujuannya adalah agar pelanggan tetap setia dan tidak pindah ke pesaing. Nah, dengan program ini, pelanggan merasa dihargai dan memiliki alasan untuk terus kembali berbelanja atau menggunakan layanan dari perusahaan tersebut. Nah, dalam presentasi ini, saya akan menunjukkan 5 contoh perusahaan yang berhasil menjalankan program loyalty secara efektif. Mari kita lihat beberapa contoh program loyalty dari perusahaan ternama, baik di Indonesia maupun global. Program loyalty yang pertama berasal dari Starbucks dengan program bernama Starbucks Rewards, di mana program ini berlaku secara global termasuk di Indonesia dan dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan setia yang sering membeli produk Starbucks. Nah, melalui aplikasi Starbucks, setiap pembelian minuman atau makanan akan mendapatkan poin yang disebut stars. Poin-poin ini bisa dikumpulkan dan nantinya ditukar dengan berbagai reward seperti minuman gratis, diskon, hingga merchandise eksklusif. Nah, selain itu, aplikasi ini juga mencatat riwayat pembelian pelanggan dan lokasi gerai favorit mereka. Dengan data ini, Starbucks dapat memberikan promosi yang lebih personal, misalnya penawaran khusus untuk minuman yang sering dibeli atau saat pelanggan berada di lokasi tertentu. Nah, program ini bukan hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi juga berhasil mendorong frekuensi kunjungan mereka ke gerai Starbucks. Program loyalty kedua berasal dari Alfamart, yaitu Ponta Card, yang merupakan kerjasama dengan PT Global Loyalty Indonesia. Dengan menjadi anggota Ponta, pelanggan akan mendapatkan poin setiap kali berbelanja di Alfamart dan juga di beberapa mitra lainnya seperti Shell dan Gojek, di mana poin ini bisa dikumpulkan dan digunakan untuk mendapatkan diskon langsung pada pembelian berikutnya, atau ditukar dengan produk tertentu yang sedang dipromosikan. Nah, selain itu, Ponta sering menawarkan promosi eksklusif hanya bagi anggota seperti harga khusus atau bonus poin. Nah, program ini efektif karena membuat pelanggan merasa dihargai setiap kali berbelanja, sekaligus memberi insentif agar mereka tetap berbelanja di jaringan mitra Ponta. Program ketiga datang dari industri kosmetik dan kecantikan, yaitu Beauty Pass dari Sephora, di mana Beauty Pass adalah program loyalitas yang memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin dari setiap pembelian yang mereka lakukan di toko atau melalui aplikasi. Nah, program ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu White, Black, and Gold, di mana White adalah level awal untuk anggota baru. Jika pelanggan mencapai jumlah belanja tertentu, mereka naik ke level Black, dan kemudian Gold sebagai level tertinggi. Nah, setiap tingkatan memberikan berbagai keuntungan seperti hadiah ulang tahun, undangan ke event eksklusif, potongan harga khusus, hingga akses lebih awal untuk produk baru. Nah, dengan adanya program ini, pelanggan merasa mendapat nilai lebih dari setiap pembelian dan semakin loyal terhadap brand Sephora. Program loyalty keempat berasal dari Shopee, yaitu Shopee Loyalty. Nah, Shopee Loyalty adalah sistem penghargaan untuk pengguna aktif yang rutin melakukan pembelian di aplikasi Shopee, di mana program ini memiliki 4 level keanggotaan, yaitu Classic, Silver, Gold, dan Platinum.
Nah, penentuan level didasarkan pada jumlah pesanan yang diselesaikan dalam 1 bulan. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak keuntungan yang didapatkan seperti tambahan voucher gratis ongkir, cashback eksklusif, diskon khusus, hingga akses lebih awal ke promo tertentu. Selain itu, pengguna level platinum seringkali mendapatkan penawaran yang lebih personal berdasarkan riwayat belanja mereka. Nah, program ini terbukti sangat efektif dalam mendorong pelanggan untuk terus berbelanja di platform Shopee. Nah, yang terakhir adalah Grab Reward, program loyalitas dari Grab yang mencakup berbagai layanan seperti transportasi, pesan antar makanan lewat GrabFood, dan belanja di GrabMart. Setiap kali pengguna melakukan transaksi, mereka akan mendapatkan poin Grab Reward, di mana poin ini bisa ditukarkan dengan berbagai manfaat seperti potongan harga, voucher makanan, produk gratis, atau penawaran eksklusif dari mitra Grab. Nah, Grab Reward juga memiliki sistem tingkatan mulai dari member Silver, Gold, hingga Platinum. Nah, di mana semakin tinggi level pengguna, semakin besar pula keuntungan yang didapat seperti prioritas layanan pelanggan dan penawaran eksklusif. Nah, program ini tidak hanya mendorong pelanggan untuk tetap menggunakan layanan Grab, tapi juga meningkatkan loyalitas mereka melalui penghargaan yang nyata. Nah, jadi dari berbagai contoh yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa program loyalty perusahaan bukan hanya tentang memberi hadiah atau poin kepada pelanggan, tapi lebih dari itu, program ini merupakan strategi penting dalam menjaga hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumennya. Nah, melalui pendekatan yang terstruktur dan personal, perusahaan dapat membuat pelanggan merasa dihargai, lebih terikat secara emosional, dan lebih cenderung untuk terus melakukan pembelian. Nah, program-program loyalty seperti yang dijalankan oleh Starbucks, Alfamart, Sephora, Shopee, dan Grab membuktikan bahwa loyalitas pelanggan bisa dibangun melalui insentif yang menarik dan relevan. Nah, hasilnya perusahaan tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat citra merek dan keunggulan kompetitif di pasar. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai beberapa contoh program loyalty perusahaan yang sukses membangun hubungan baik dengan pelanggannya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.